Jangan kita beribadah, jangan kita taat, jangan kita takut maksiat karena kita ingin surga dari Allah. Juga jangan kita takut dari neraka. Tapi kita katakan, ana sholat, ana menahan diri dari maksiat karena ingin menyenangkan Allah. Kemudian dikatakan di sini oleh sahibul kitab Gultu, ini Imam Sa'rani, yaitu mengomentari tentang Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ini sahabat Nabi. Tadi kan sahabat Nabi Shaddad bin Aus dikatakan keadaannya kan karena beliau tidak bisa tidur karena takut neraka. Memangnya kenapa? Kok dikomentari oleh beliau? Nah, tadi ini poin penting, masalah penting. Kita tahu ada manusia, nah, ada budak punya majikan yang budaknya ini taat. Budaknya ini taat kepada majikannya bisa karena salah satu daripada 3 sebab. Diperintah nurut, disuruh ngambil ini dia melaksanakan perintah, dilarang dia taat tidak melakukannya. Bisa satu daripada 3 sebab. Yang pertama, karena bisa jadi dia mengharap kebaikan dari majikannya, karena dia tahu kalau dia taat, nah dikasih makanan yang enak, dikasih uang, dikasihnya sesuatu yang diinginkan. Atau dia takut majikannya keren, jahat, tapi namanya budak ya harus tunduk, ya kan? Harus tunduk. Bahkan dalam Islam dia tidak tunduk kepada tuannya, sama aja dia tidak tunduk dengan Allah. Dia harus taat sama tuannya kalau dia budak statusnya. Jadi jahat, kejam, di saat perintah tidak laksanakan perintah, bisa disetrum, bisa digores-gores kulitnya dengan silet. Nah, ini anggaplah keadaannya seperti itu. Jadi setiap diperintah dilaksanakan tanpa terlambat, tanpa telat melaksanakan perintah tuannya. Ada lagi tuannya memerintahkan dia laksanakan, bukan karena mengharap kebaikan, bukan juga karena takut karena tuannya ini jahat majikannya, tapi dia ingin menyenangkan majikannya supaya majikan anak senang dengan anak, ridho sama anak. Anak tidak ingin majikan anak ngasih kebaikan, anak tidak juga takut karena punya majikan orang baik. Di antara 3 keadaan ini, yang mana yang paling baik? Yang terakhir. Ya, kalau dia melaksanakan perintah tuannya karena mengharap kebaikan, berarti andai kata tuannya tidak memberi kebaikan, andai kata budaknya ini taat sebagaimana yang diinginkan oleh tuannya, tetap tuannya tidak akan memberikan kebaikan. Akhirnya luntur nanti taatnya ini. Nah, percuma anak taat, anak juga tidak dikasih uang. Percuma anak taat, anak tidak dikasih makanan. Begitu juga yang budak takut. Setiap diperintah, laksanakan perintah. Kenapa? Karena berarti kalau misalnya andai kata tuannya ini bukan orang yang jahat, tidak menyiksa, berarti dia tidak akan melaksanakan perintah sebagaimana dia takut, karena dia aman. Imam Ali karramallahu wajhah pernah memerintah budaknya untuk datang, ya fulan, ya fulan. Nah, datang. Padahal Imam Ali tahu ini ada di sebelahnya di kamar. Akhirnya disamperin sama Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa ente anak panggil? Anak yakin ente dengar, iya kan? Iya anak dengar. Kenapa ente tidak datang? Karena anak merasa aman, tidak mungkin ente menghukum anak. Anak tahu ente orang baik, katanya. Apa katanya Imam? Kalau begitu anda merdeka liwajhillah. Ente merdeka mulai saat ini. Malah dimerdekakan. Kalau kita punya Tuhan seperti itu kan enak. Nah ini, nah, kalau misalnya dia tahu kebaik, maka dia tidak akan melaksanakan perintah tuannya kalau tuannya tidak menghukum. Tapi seorang yang budak yang sempurna melaksanakan perintah tuannya karena ingin membuat senang. Begitulah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beribadah, jangan kita taat, jangan kita takut maksiat karena kita ingin surga dari Allah. Juga jangan kita takut dari neraka. Tapi kita katakan, ana sholat, ana menahan diri dari maksiat karena ingin menyenangkan Allah.
Karena Allah Tuhan ana ingin membuat Allah ridho sama ana. Ana kepingin disenengin sama Allah, tidak lain. Dan bukti tadi daripada itu, misalnya pun nantinya dia sudah taat, sudah betul-betul menyenangkan Allah, tapi Allah masuk ke neraka, dia akan ridho. Nggak apa-apa, masuk ke neraka. Allah mau masukkan anak neraka, anak ridho. Yang penting Allah senang sama anak. Anak sudah taat sama Allah, laksanakan perintah Allah. Ini yang terbaik. Ini yang luar biasa. Nah, itulah kenapa dikatakan tadi Shaddad bin Aus ini takut sama Allah dari azabnya, dari neraka. Nah, padahal beliau sahabat Nabi. Kan makom yang tinggi tadi kan bukan takut karena azab Allah. Oh, makomnya tinggi bukan karena takut neraka, bukan. Itu makom kita sekarang ini kan, itu masuk neraka, itu dosa loh, di silat-silat lidah inti kalau bohong loh, itu tombak. Nah, ini kan kita. Oh iya, jadi takut kita. Itu diiming-imingi, dapat bidadari 10 loh. Oh, langsung semangat kita mengamalkan, ya kan? Ini makomnya kita. Alhamdulillah masih dapat makom kita kan ya, daripada tidak ada makomnya, tidak ada takut. Ya, kalau mereka bukan seperti itu. Nah, terus ini Shaddad bin Aus gimana? Dikomentari oleh beliau, husnudzon dengan sahabat. Kita harus setiap apa yang kita dengar dari cerita sahabat harus husnudzon. Harus berbaik sangka dengan apapun yang kita dengar daripada cerita sahabat. Oh, ini mungkin begini, ini mungkin begini, mungkin begini. Karena mereka orang yang sudah jelas-jelas ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Ridho dengan Rasul dan diridhoi oleh Rasul. Maka dikatakan bahwasanya Shaddad bin Aus itu sebenarnya bukan karena takut neraka, tapi Shaddad bin Aus ini karena takut apa yang terjadi kalau dia masuk neraka. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa musyahadah kepada Allah, tidak bisa memandang kepada Allah Subhanahu. Yang ditakutkan itu sebenarnya. Jadi orang soleh, kenapa kalau bukan karena di surga ada Nabi Muhammad SAW, bisa memandang wajah beliau duduk di hadapan beliau, anak tidak ingin masuk surga. Itu makom tinggi. Jadi kalau mereka ya, takut neraka bukan karena sebenarnya takut siksaan neraka, enggak. Tapi kalau di neraka berarti tidak bisa ketemu Nabi Muhammad. Tapi kalau masuk neraka berarti tidak bisa memandang wajah Allah. Orang kafir tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tapi orang muslim, penduduk surga, disifatkan penduduk surga. Wujuhu yawma idzin ila rabbiha nadhira. Ja'alna minan nadirin ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Lil ladzina ahsanu husnah wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia akan dapat kebaikan dari Allah, surga. Wa ziyadah, dan ada tambahannya, bonusnya. Apa itu bonusnya? An-nadhar ila dzatillah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ditakutkan kalau masuk neraka tidak bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut siksaannya, mereka tidak takut. Tapi kehilangan nadhar ilallah, kehilangan julus baina yadayil Habib sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan yang seperti mana sahabat Nabi datang kepada Nabi, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi datang kepada Nabi. Karena apa? Ingin mengadu setelah turun ayat. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa di dunia a'ma, buta, di akhirat juga akan buta, bahkan lebih buta. Fil akhirati a'ma wa adhallu sabila, lagi lebih buta lagi, lebih tersesat lagi. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini kaget turun ayat ini, menangis, datang kepada Nabi dan keadaan menangis. Kenapa? Ya Rasulullah, anak ini sudah rela, anak sudah sabar buta di dunia. Kita bisa bayangkan kalau kita diberikan oleh Allah ujian buta kedua mata kita. Kita tidak bisa, kita merem aja 1 menit, 5 menit, biar kita tahu nikmatnya memandang. Bagaimana kita sulit untuk melakukan apa yang kita lakukan. Ini seumur hidup sampai mati tidak bisa melihat. Makanya pahalanya besar. Ya, Allah SWT mengatakan kepada malaikat Jibril, ma jaza'u man salabtu karimataihi atau ainaihi ya Jibril. Ya Jibril, Anda tahu ya Jibril, apa balasan yang aku berikan kepada hambaku yang aku berikan ujian dengan aku ambil kedua matanya? Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak, kami tidak punya ilmu, tidak punya kabar tentang itu kecuali apa yang Anda sampaikan kepada kami. Qala jazauhu
Ya, jazauhu yang balasannya, yang maknanya, ya, yang balasannya artinya balasannya al-khulud. Ya, insyaallah kalimatnya seperti itu. Al-khulud fi dari wan nadhar ila wajhi. Ketahuilah wahai Jibril, orang yang aku berikan ujian kedua matanya aku ambil, maka akan kekal selama-lamanya di surgaku. Dan aku berikan bonus bisa memandang kepada zatku. Itu yang akan didapatkan. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini nangis, kenapa kalau di dunia buta di dunia ya Allah aku sabar, aku ridho, tapi buta di akhirat juga anak tidak sabar. Nah, yang ditangisin bukan butanya di dunia, yang ditakutkan apa? Buta di akhirat, tidak bisa memandang kepada Allah, tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Sudah di dunia tidak bisa memandang, di akhirat tidak bisa memandang lagi. Siksaan apa yang lebih daripada itu? Bukan siksaan karena disiksa dengan silet api, serigala dan lain sebagainya. Yang ditakutkan bukan itu orang-orang tinggi makomnya. Takut tidak bisa memandang Allah, tidak bisa memandang Nabi Muhammad SAW. Raditu bil ama fid dunya wala arda bil ama fil akhirah. Maka baru kemudian turun ayat Allah SWT, jawaban daripada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang dimaksud buta itu bukan buta mata yang ada di wajahnya, kepalanya, tapi buta yang ada di hatinya. Barang siapa yang di hatinya buta, disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis Rasul, kalam ulama, nasihat ulama, buta, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, maka di akhirat akan lebih tersesat nantinya. Itu yang dimaksud. Ama tarda ya ibna Ummi Maktum antakuna awal man tandur ila wajhillah. Tidaklah Anda senang wahai Ummi Maktum, Anda nanti yang pertama akan memandang kepada zat Allah Subhanahu. Raditu ya Rasulullah, raditu ya Rasulullah. Masya Allah, bisyarah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan memandang zat Allah Subhanahu wa taala dan duduk di hadapan Nabi Muhammad. Mencium tangan beliau, senyum, dapat melihat beliau senyum kepada kita, ridha kepada kita. Dan semoga kita diridhai oleh Nabi Muhammad SAW, berdekatan dengan beliau di dunia dan akhirat. Al-hadin yakun yasajam yasamin ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Bismillah aswaril Fatihah.